إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teguhkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah, kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. Seraya kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya, agar kita semua tergolong orang-orang yang mukmin dan muttaqin. Bagi setiap orang mendapat gelar muttaqin, Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dengan memberikan reward yang sangat luar biasa. Antara lain, dia diberikan kemuliaan dunia dan akhirat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang baik dan yang akan dibalas dengan kebaikan adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisa illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Lalu apa dosa besar itu? Dalam hadis yang muttafaq alaih dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iztanibus sab'al mubiqati." Qila ya Rasulullah, "Wa ma hunna?" Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malal yatim wa tawalil yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Jauhlah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot dalam peperangan, melontarkan tuduhan zina kepada wanita yang terjaga kehormatannya, yang beriman, yang tiada menahu dengannya tuduhan zina. Hadis tersebut memakan riba tergolong dosa besar.
Bahkan posisinya tepat di bawah pembunuhan dan di atas makan harta anak yatim. Padahal kebanyakan dari orang-orang yang mengaku Islam menganggap remeh hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kebanyakan dari kaum umat Islam tidak tahu apa itu riba. Intinya, setiap transaksi utang piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariah adalah riba. Banyak sekali masyarakat menganggap sama antara riba dengan jual beli, sehingga mereka memilih bertransaksi dengan cara ribawi daripada dengan cara syar'i. Sebab menurut mereka lebih mudah, lebih praktis dan menguntungkan. Padahal hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Perbedaan riba dengan jual beli sangatlah tipis, sehingga tak jarang orang menyamakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengambil riba, maka orang itulah adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunahum kal buyuti fiha al hayatu tura min kharijil butunihim faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i akalahud riba." Ketika aku diisrokan, aku bertemu dengan kaum yang perut mereka sebesar rumah. Di dalamnya terdapat ular besar yang terlihat dari luar perut mereka. Lalu aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi seluruh amal perbuatan kita dan menjauhkan kita dari perbuatan riba. Aqulu qauli hadza astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma